Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Selawat berangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi makalah kami. Kami dari kelompok 3B akan membawakan makalah yang berjudul Metode Studi Kalam. Nama saya Putri Humairo, saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan kata-kata, yakni sabda Tuhan atau kata-kata manusia. Dari sini, ilmu kalam dimaknai dengan ilmu pembicaraan, karena dengan pembicaraanlah pengetahuan dapat dijelaskan. Dan dengan pembicaraan yang benar dan tepat, kepercayaan dan keyakinan dapat ditanamkan. Ilmu kalam adalah ilmu yang dikaitkan dengan Allah, perbuatan dan sifat-sifatnya. Maka dari itu ilmu kalam bisa disebut juga dengan ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Ilmu kalam adalah rangkaian argumentasi rasional yang disusun secara sistematik untuk memperkukuh kebenaran akidah agama Islam. Yang kedua ada manfaat mempelajari ilmu kalam. Manfaat yang pertama bersifat praktis. Maksud dari bersifat praktis adalah dengan mempelajari ilmu kalam, seseorang dapat memahami keberadaan sebagai aliran kalam dan hubungannya dengan nas Al-Quran dan hadis, sehingga dapat mengambil sikap dan beramal sesuai dengan aliran tersebut. Yang kedua, bersifat teoritis. Maksud dari bersifat teoritis ialah dengan mempelajari ilmu kalam, seseorang dapat mengetahui berbagai aliran beserta pemikiran dan pemahamannya, sehingga seseorang tidak terjebak pada aliran-aliran yang sesat atau menyimpang. Sekaligus akan dapat menangkalnya dengan menggunakan pola pikir dengan aliran terkait. Yang ketiga, manfaat mempelajari ilmu kalam. Manfaat mempelajari ilmu kalam yang pertama adalah mengenal Allah, atau yang dikenal dengan istilah lain ma'rifatullah. Yang kedua, meneguhkan keyakinan akidah. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman tentang ilmu kalam, sehingga menjadi muslim yang penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia sebagai manifestasi dari ajaran Islam dan nilai-nilai akidah Islam. Yang keempat, ada faktor-faktor penyebab lahirnya ilmu kalam. Faktor-faktor penyebab lahirnya ilmu kalam ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal atau yang dikenal sebagai faktor intern dari dalam Islam, baik yang disebabkan oleh dorongan ajaran Islam maupun oleh persoalan politik. Yang kedua adalah faktor eksternal. Lahirnya ilmu kalam selain disebabkan oleh faktor internal, terdapat juga faktor eksternal atau dari luar umat Islam yang menyebabkan lahirnya kalam. Faktor itu ialah pola pemahaman keagamaan yang dikembangkan agama selain Islam, khususnya agama Yahudi dan Nasrani. Seperti diketahui bahwa para pengikut ajaran Islam selain bekas kalangan paganisme atau penyembah berhala, juga bekas penganut agama Nasrani dan Yahudi. Bahkan tidak jarang pendeta dan rahib-rahib mereka. Aliran ilmu kalam. Yang pertama, aliran Khawarij. Khawarij berasal dari kata khoroza yang artinya keluar. Yang dimaksud di sini ialah mereka yang keluar dari barisan Ali sebagai diterimanya arbitrase oleh Ali. Tetapi sebagian orang lainnya berpendapat bahwa nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari rumah-rumah mereka dengan maksud untuk berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka menempati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berdasarkan ayat tersebut, maka kaum Khawarij memandang diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah atau kampung halamannya untuk berjihad.
Secara umum, konsep mereka tentang iman bukan pembenaran dalam hati semata-mata. Pembenaran hati menurut mereka mestilah disempurnakan dengan menjalankan perintah agama. Seseorang yang telah mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tetapi ia tidak melakukan kewajiban agama, berarti imannya tidak benar, maka ia akan menjadi kafir. Pengikut Khawarij terdiri dari suku Arab Baduy yang masih sederhana cara berpikirnya. Jadi, sikap keagamaan mereka sangat ekstrim dan sulit menerima perbedaan pendapat. Mereka menganggap orang yang berada di luar kelompoknya adalah kafir dan halal untuk dibunuh. Sikap picik dan ekstrim mereka inilah yang menyebabkan aliran Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Aliran Khawarij terbagi ke dalam 5 sekte. Yang pertama ada sekte Al-Muhakkimah, yaitu adalah gelar bagi pengikut Khawarij yang paling awal. Yang kedua ada Al-Azariqah, ini adalah sekte yang paling ekstrim dibandingkan dengan sekte Al-Muhakkimah. Yang ketiga ada sekte Al-Nazdat, di mana mereka berpendapat bahwa orang yang berdosa besar dan menjadi kafir sehingga kekal di dalam neraka hanyalah mereka atau orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Sedangkan pengikutnya, walaupun melakukan dosa besar, sekalipun mendapat siksa, namun kemudian akan masuk surga. Khawarij terbagi ke dalam 6 sekte. Yang pertama itu sekte Al-Muhakkimah, ya adalah gelar bagi pengikut Khawarij yang paling awal. Yang kedua ada Al-Azariqah, yaitu sekte yang lebih ekstrim dibandingkan dengan sekte Al-Muhakkimah. Yang ketiga ada Al-Nazdat. Yang keempat ada Al-Azaridah. Yang kelima ada Al-Sufriyah, dan yang keenam ada Al-Ibadiyah. Tokoh-tokoh dalam aliran Khawarij yang pertama Urwah bin Hudayr, Mustarid bin Sa'ad, Hausarah al-Asadi, Quraib bin Marwah, Nafi bin al-Azraq, dan Abdullah bin Bashir. Doktrin-doktrin aliran Khawarij yang pertama, Khalifah harus dipilih bebas seluruh umat Islam. Yang kedua, Khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. Yang ketiga, dapat dipilih secara permanen selama yang bersangkutan dapat bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang keempat, Khalifah sebelum Ali adalah sah, tetapi setelah tahun ke-7, Utsman dianggap telah menyeleweng. Yang kelima, Muawiyah dan Amr bin As serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang keenam, pasukan perang Jamal yang melawan Ali, kafir. Yang ketujuh, seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim sehingga harus dibunuh, dan seorang muslim dianggap kafir apabila ia tidak mau membunuh muslim lainnya yang telah dianggap kafir. Yang kedelapan, setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Yang kesembilan, seseorang harus menghindar dari pemimpin yang menyeleweng. Yang kesepuluh, orang yang baik harus masuk surga dan orang yang jahat harus masuk neraka. Yang ke-11, Al-Quran adalah makhluk, dan yang terakhir, manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari bahasa Arab irja, artinya penangguhan atau penundaan, karena sekte yang berkembang pada masa awal Islam yang dapat diistilahkan sebagai orang-orang yang diam. Mereka meyakini bahwa dosa besar merupakan imbangan atau pelanggaran terhadap keimanan, dan hukuman atau dosa tidak berlaku selamanya. Oleh karena itu, ia menunda atau menahan pemutusan dan penghukuman pelaku dosa di dunia ini. Hal ini mendorong mereka untuk tidak ikut campur ke dalam masalah politik. Salah satu doktrin mereka adalah sholat berjamaah dengan seorang imam yang diragukan keadilannya adalah sah. Doktrin ini diakui oleh kalangan Islam Sunni, namun tidak diakui untuk kalangan Syiah. Adapun sikap yang menjiwai ajaran-ajaran Murji'ah diantaranya, yang pertama, dalam menyikapi perbedaan pendapat antara Syiah dan Khawarij, Murji'ah mengkafirkan pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan dari Ali dan mengkafirkan mereka yang terlihat dan menyetujui tahkim dalam perang Siffin. Begitu juga menyalahkan orang yang ingin merebut kekuasaan dari Utsman bin Affan. Yang kedua, mereka menyalahkan Aisyah dan kawan-kawan seperti Tolha dan Zubair yang menyebabkan terjadinya perang Jamal.
Doktrin-doktrin aliran Murji'ah yang pertama, orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena kufur dan lisan letaknya di hati. Yang kedua, menurut Murji'ah ekstrem ini, iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur tidak tahu pada Tuhan. Sejalan dengan itu, sholat bukan merupakan ibadah bagi mereka, karena yang disebut ibadah adalah iman kepadanya, dalam arti mengetahui Tuhan. Yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Aliran Qadariyah. Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya memutuskan, kemampuan, dan memiliki kekuatan. Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk salah satu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Dalam paham Qadariyah, manusia dipandang mempunyai kudrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada takdir Tuhan. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang mempercayai bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini juga berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, Qadariyah merupakan nama suatu aliran yang memberikan suatu penekanan atas kebebasan atau kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatannya. Asal-usul aliran Qadariyah. Sekilas, pemahaman Qadariyah ini sangat ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Di samping benar menurut logika, juga didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih dan menentukan perbuatannya sendiri. Akan tetapi, jika kita mendalami ajaran Al-Quran dan hadis secara komprehensif serta memperhatikan realitas kehidupan sehari-hari, maka akan tampak jelas bahwa paham Qadariyah yang tidak mempercayai adanya takdir adalah mengandung berbagai kelemahan dan telah menyimpang dari ajaran Islam yang benar. Tokoh-tokoh aliran Qadariyah yaitu Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan al-Dimaski. Doktrin aliran Qadariyah. Yang pertama, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri. Yang kedua, dalam memahami takdir aliran Qadariyah terlalu liberal. Yang ketiga, aliran Qadariyah mengukur keadilan Allah dengan barometer keadilan manusia. Yang terakhir, paham ini tidak percaya jika ada takdir dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anti Veronica. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Putri Ananda. Saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. Kata Jabariyah berasal dari kata Jabbara yang berarti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Menurut istilah, Jabariyah berarti menyandarkan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabariyah menurut mutakalimin adalah sebutan untuk mazhab al-kalam yang menafikan perbuatan manusia secara hakiki dan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Asal-usul aliran Jabariyah. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama kali menampilkan paham Jabariyah di kalangan umat Islam adalah Al-Ja'ad bin Dirham. Paham Jabariyah ini diduga telah ada sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Benih-benih paham Al-Jabar juga dapat dilihat dari beberapa peristiwa sejarah, yakni suatu ketika Nabi menjumpai sahabatnya yang sedang bertengkar dalam masalah takdir Allah. Nabi melarang mereka memperdebatkan persoalan tersebut agar terhindar dari kekeliruan penafsiran tentang ayat-ayat Allah mengenai takdir. Doktrin-doktrin Jabariyah. Yang pertama, manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, kalam Tuhan adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Yang keempat, surga neraka tidak kekal. Aliran Asy'ariyah atau yang sering disebut dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Aliran teologi yang dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah mempunyai beberapa sifat dan sifat-sifat itu bukan zatnya dan bukan pula selain zatnya, namun ada pada zatnya. Meskipun penjelasan Asy'ariyah itu mengandung kontradiksi, hanya dengan itulah aliran tersebut dapat melepaskan diri. Asal-usul aliran Asy'ariyah.
Asy'ariyah dan Maturidiyah muncul secara bersama, yang dikenal dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Secara populer disebut dengan Sunni. Secara akidah, banyak yang mengikuti paham Asy'ariyah. Pokok-pokok pemikiran aliran Asy'ariyah: yang pertama, Tuhan mempunyai sifat sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran bersifat qidam. Yang ketiga, Tuhan dapat dilihat dengan mata oleh manusia pada hari kiamat. Yang keempat, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan manusia. Yang kelima, menyamakan Tuhan dengan jisim manusia. Yang keenam, Tuhan bersifat adil dengan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat. Yang ketujuh, Muslim yang melakukan dosa besar dan tidak sempat bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap mukmin. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah yang dikatakan tampil sebagai reaksi terhadap pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang rasional itu tidaklah seluruhnya sejalan dengan pemikiran yang diberikan oleh Al-Asy'ariyah. Maka Maturidiyah dengan latar belakang mazhab Hanafi yang dianutnya banyak menggunakan takwil. Asal-usul aliran Maturidiyah. Tokoh pertama dari aliran Maturidiyah adalah Al-Maturidi. Sebagai pemikir yang tampil dalam pemikiran Mu'tazilah, Al-Maturidi banyak menyerang pemikiran Mu'tazilah. Namun karena ia memiliki latar belakang intelektual pandangan-pandangan rasional Abu Hanifah, di celah-celah perbedaan itu terdapat pula kesamaan. Doktrin-doktrin aliran Maturidiyah. Yang pertama, Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan mengetahui dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Yang kedua, orang mukmin melakukan dosa besar tetap mukmin. Yang ketiga, janji dan ancaman Tuhan tidak mesti berlaku kelak. Yang keempat, Al-Quran adalah kalam Allah yang qidam. Yang kelima, menyamakan Tuhan dengan jisim manusia. Selanjutnya, aliran Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazalah dengan makna yang berarti menjauhkan diri dari sesuatu. Pemimpin tertua di aliran Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Ia mengemukakan bahwa orang yang berdosa besar itu masih memiliki iman, tetapi tidak pula dapat dikatakan mukmin karena ia telah berdosa besar. Asal-usul aliran Mu'tazilah. Wasil bin Atta adalah Syekh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yaitu kepala Mu'tazilah yang tertua. Kemunculan aliran Mu'tazilah untuk pertama kalinya pada masa dinasti Umayyah yang diambang kehancuran. Ajaran pokok aliran Mu'tazilah: yang pertama, tauhid; yang kedua, al-adil; yang ketiga, al-wa'ad wa al-wa'id; yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain; yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang terakhir adalah aliran Syiah. Syiah dalam bahasa Arab ialah pihak atau golongan. Pengertian itu bergeser mempunyai pengertian tertentu. Asal-usul aliran Syiah. Menurut Profesor Ahmad Amin, Syiah sudah muncul sebelum orang-orang Persia masuk Islam. Kemudian, pemahaman Syiah ini berkembang seiring perkembangan zaman. Doktrin-doktrin aliran Syiah: yang pertama, kepala negara diangkat dengan persetujuan rakyat. Yang kedua, kepala negara meyakini kekuasaan imam mereka ketika gaib dan pada akhir zaman kembali kepada mereka. Yang ketiga, kepala negara sebagai pemegang kekuasaan agama dan politik berdasarkan petunjuk Allah dan wasiat Nabi. Yang keempat, kepala negara memegang otoritas sangat tinggi. Baiklah, sampai di sini isi presentasi kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.